Halo teman-teman, selamat datang di channel saya dan kali ini aku akan membahas satu device yang baru sekitar sebulan terakhir aku pakai buat mengganti laptop. Sebenarnya kalau teman-teman nonton di video sebelumnya ini aku udah jelasin juga alasan kenapa beli MacBook 11. Pertama karena memang pengen ganti laptop yang berat, apalagi aku kan kerjanya di media ya, jadi memang mobilitasnya cukup cukup banyak, cukup besar ya, mobilitas kemana-mananya cukup kencangnya, jadi harus kalau sepanjang hari misalnya bawa laptop yang besar, nggak cuma laptopnya, lalu chargernya juga besar ya, selain berat juga makan tempat. Jadi akhirnya alternatifnya adalah ke sini menggunakan MacBook 11 yang udah ada keyboard, lalu aku juga udah punya magic mouse yang nggak magic, magnetic mouse, wireless mouse yang akhirnya bisa bikin device ini bekerja lebih optimal gitu ya. Ada keyboard, mouse, jadi bener-bener laptop feel-nya itu dapat. Nah, alasan kedua kemarin adalah karena memang aku daily driver atau untuk kerja itu pakai P40 Pro Plus. Kemarin sempat pilih 50 Pro Plus sebenarnya, cuman karena kurang oke, finally milih balik ke P40 Pro Plus yang udah nyaman sebelumnya karena pernah pakai selama 1 tahunan. Oke, balik ke MacBook 11. Jadi device ini boleh jadi aku rekomendasiin buat teman-teman yang selama ini mungkin pengen banget cari alternatif keyboard, alternatif tablet untuk kerja. Memang banyak banget pilihannya karena sekarang tuh produsen-produsen smartphone itu udah mulai memperluas ekosistemnya ya. Ada Xiaomi, lalu ada Samsung tentu udah lama, lalu kalau yang lebih lama lagi itu ada iPad juga dari Apple, jadi bisa dipilih sebenarnya teman-teman. Cuman kalau memang kalian sudah kadung masuk ekosistem Huawei ataupun belum sama sekali, kayaknya emang cocok banget kalau teman-teman menjajal device yang satu ini atau Huawei MacBook 11. Sekarang harganya udah turun jauh, kalau kemarin masih di sekitar 7,29 ya, maksudnya 7.290.000 di awal peluncuran, tapi sekarang tuh udah turun. Ada yang tak cek itu yang full set udah ada yang jual 6 jutaan, bahkan ini aku dapatnya cuma 4,5 apa 6 gitu dengan keyboard, jadi cukup menyenangkan ya. By the way, thank you buat temen di Borneo Smartphone. Buat yang lagi di Mataram atau lagi di Lombok tuh bisa nyari ke situ ya untuk device garasi resminya Apple, dan juga device lain, device Android itu tuh bisa cari di situ ya. Nah, balik lagi ke MacBook 11. Jadi ini tuh bener-bener kepake ya, bener-bener akhirnya kewujud bahwa ini tuh buat pengganti laptop ya. Karena tadi aku bisa pakai buat misalnya nih untuk word processing misalnya nih, kayak Word ini aku bisa pakai untuk ngetik di sini ya, untuk kebutuhan ngetik. Misalnya mau bikin naskah berita misalnya, atau buat narasi berita nih, aku bisa pakai di sini. Dan ini kerja layaknya kita emang pakai laptop ya, menu dan lain-lain sama. Kalau misalnya kita nggak mau touch, misalnya malas nge-touch kayak gini, udah tinggal fungsiin keyboardnya aja udah bisa berjalan optimal juga gitu ya. Kedua, ini tuh kepake banget misalnya untuk editing. Aku pakai tuh misalnya di KineMaster ini untuk ngedit, nih cukup banyak proyek-proyeknya. Ini aku pakai untuk ngedit misalnya contohnya. Terus CapCut juga ini aku pakai juga. Kalau pengen lihat detailnya bisa dilihat di video sebelumnya. Terus juga untuk nonton ini Netflix juga bisa, dan hiburan-hiburan lain. Ini benar-benar menurutku udah komplit banget, udah paket yang lengkap banget untuk kebutuhan kantor, kemudian untuk kebutuhan kantor termasuk ya tadi itu buat Zoom meeting. Oke, Zoom meeting juga masih work good banget.
dan fitur-fitur yang ada di versi desktop atau di versi laptopnya ini ada juga di sini, bisa gitu, nggak jauh beda gitu. Jadi akan berguna banget buat teman-teman yang mungkin sekarang work from home lalu banyak kan Zoom meeting. Nah ini bisa kepake banget. Apalagi untuk email, lalu untuk medsos, untuk browsing misalnya ini meskipun nggak ada Google Mobile Service-nya, tapi Chrome ini bisa jalan di sini, dan bahkan kita bisa pakai untuk misalnya mengakses WhatsApp web, bisa juga di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya juga udah ada tuh, aku bikinin video gimana cara membuka WhatsApp web di MatePad 11 itu dia. Terus apa lagi ya? Intinya hampir semua pekerjaan yang biasa aku kerjain di MacBook atau di laptop ya, itu bisa handle di sini. So akan sangat recommended. Apalagi kalau kalian misalnya pakai ekosistem yang sama atau pakai ini ya, apa namanya, device-nya Huawei. Karena di sini tuh ada yang namanya sharing. Oke, kayak gini. Oke, jadi ini tuh aku tinggal tap kayak gini, lalu tinggal aku pilih connect, lalu nanti akan muncul di sini, tinggal agree, dan kita sekali lagi nggak perlu nge-remote, maksudnya nggak perlu harus berkali-kali buka device kita, jadi cukup dari sini. Jadi ini namanya adalah multi screen collaboration. Jadi buat teman-teman yang kebetulan punya device ini MatePad, lalu punya Huawei juga, jadi tinggal tap kayak gini sekali lagi, terus kita coba untuk koneksi. Kita connecting, nah sudah, jadi udah terkoneksi. Jadi apa yang kita lihat di sini di tablet kayak gini sama banget, dan ini tuh cepet banget ya, tuh nggak ada nge-lag, bener-bener work so good gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berbalas pesan, berbalas lain-lain, semuanya bisa dilakukan di sini tanpa harus ngeliat ke HP gitu. Dan yang lain tentu adalah misalnya untuk kebutuhan, misalnya nih aku mau copy file nih dari sini nih, mau pindahin ke sini misalnya ini. Oke, aku tinggal tarik, oke, dan dia akan nanti masuk ke galeri atau ke dalam ini dia. Jadi bakalan langsung masuk ke sini. Jadi bener-bener top banget nih Huawei, enak banget nih kepake gitu ya. Sejauh ini memang mungkin satu-satunya catatan adalah absennya Google Mobile Service. Sebenarnya ini juga enggak kemudian jadi apa ya, kekurangan, karena ada yang nyaman dengan Huawei Mobile Services, ada yang memang masih sangat tergantung pada Google Mobile Services. Tapi kalau saya pribadi, saya tuh udah kadang suka sebenarnya dengan Huawei Mobile Services. Artinya MatePad 11 ini pun tanpa ada Google itu udah work good banget gitu ya, sangat bagus banget. Bahkan kalau misalnya teman-teman sangat bergantung pada Google atau layanan Google, sebenarnya udah ada juga fitur-fitur pengganti, kayak misalnya Maps itu udah ada Total Maps, lalu misalnya untuk email ini sudah ada email bawaan, atau teman-teman bisa menginstal sendiri Outlook dan sebagainya. Lalu kalau misalnya memang kayak nggak bisa, kehilangan akses ke Google Doc ataupun juga ke Gmail, itu yang cukup pakai ini aja, pakai Chrome, dan teman-teman bisa mengakses Google Doc ataupun juga Gmail teman-teman via browser. Jadi feel like komputer lah gitu ya, kalau ya laptop biasa gitu. Jadi sebenarnya kalau kemudian ada yang bilang kekurangannya itu, nggak bisa nonton, karena oke lah misalnya kayak Disney Hotstar itu nggak bisa keinstall di sini, tapi itu kita bisa tetap nonton via browser ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Pun kalau misalnya teman-teman sangat-sangat nggak bisa lepas dari yang namanya Google, ada aplikasi-aplikasi yang harus diinstal, teman-teman bisa pakai G-Space yang juga ya memang nanti ada plus minusnya juga dari G-Space, tapi itu opsi yang bisa teman-teman pakai ketika menggunakan MatePad 11, dan nggak bisa lepas dari yang namanya Google Mobile Services atau layanan Google Mobile Services.
Seperti itu teman-teman. Jadi semoga membantu banget video ini. Semoga bisa kasih apa ya, pencerahan lah, atau mungkin semacam referensi lah buat teman-teman yang mungkin dalam waktu dekat nih berencana untuk beli HP tablet ini, atau mungkin lagi cari perbandingan apakah beli MatePad aja atau mungkin tabletnya Samsung atau malah iPad atau malah model tabletnya Xiaomi, nggak tahu. Yang penting semoga video ini jadi referensi buat teman-teman. Kalau suka videonya silahkan like, kalau nggak suka juga silahkan dislike. Have a nice day, bye.